Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kami akan menemani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih bersama kami, saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Semoga semua dalam Nah, keadaan sehat. Mas saya Hersu kok dari agak, awal sudah agak senyum-senyum ya? Kenapa? saya malah curiga lihat Mbak Agi senyum-senyum. Pasti biasanya kalau Mbak Agi mulai Sama berarti. senyum-senyum gitu, ini pasti ada soal Pak Jokowi nih. Ya, Iya. oke. Apa tuh, Mas? Ya, Mhm. Pak Jokowi menarik ya. Bagi pura-pura nggak tahu itu Pak Prabowo, Pak Jokowi itu ternyata nabi loh. Sebenarnya dia pantas sebagai masih nabi, tapi dia katanya masih menikmati perannya sebagai manusia biasa gitulah dia yang, dan ini ngomong kader PSI yang yang akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya kira ini apa ya, nggak tahu saya, dia serius atau bercanda gitu, tapi kalau PSI biasanya serius yang begini-begini ya, soal Pak Jokowi itu ya, kultus terhadap Pak Jokowi. Nah, Mbak Agi, saya sih pasti nawarkan itu sih kita bahas Mbak Agi. Di luar itu soal Aceh ya, soal Aceh ini Hmm. kan makin clear bahwa memang itu motifnya bukan sekedar masalah batas ya antara Aceh dan, Hmm. tapi itu ada motif ekonomi di belakang itu. Dan Ya. ternyata itu sudah dimulai sejak lama ya, sejak masih zamannya Mhm. eranya Pak Jokowi, dan yang turun langsung nggak main-main itu Opung Luhut. Ya, karena Opung Luhut kan Hmm. pernah coba membawa investor dari Cina dan dari juga Uni Emirat Arab ya untuk masuk ke sana. Tapi pada waktu itu yang ditawarkan itu untuk wisatanya, Mbak. Karena memang ada Betul. pulau banyak di situ ya. Pulau banyak itu memang dikenal sebagai pulau yang indah memang. Tapi itu terlalu jauh kalau dari Aceh itu ya. Kalau kita jalan darat itu terlampau jauh. Jadi Pak Pak Luhut pernah kalau bisa bandaranya diperpanjang dan sebagainya supaya investor Mhm. bisa datang dan sebagainya. Tapi kalau dari Medan sebenarnya relatif lebih dekat sih ketimbang dari Banda Banda Aceh Acehnya. Ya, maksudnya. ya. Mhm. Gitu. Sehingga Dekatnya ya Aceh Singkil ya. Singkil. Nah, orang mungkin membayangkan karena itu Aceh jadi sama-sama Aceh, tapi sebenarnya lebih dekat dari Medan ketimbang dari Banda Acehnya sendiri ini Hmm. kawasan itu ya. Dari ibu kota provinsi Ya, ya. dari ibu kota Mhm. provinsinya gitu. Oke, Mhm. kita ngomongin itu deh Mbak Agi. Jadi kan clear kenapa kemudian Bobi ngotot mendapatkan wilayah itu dan kemudian didukung oleh Pak Tito dan sebagainya. Ya ada cerita itu sebenarnya, ada Iya. motif yang kemarin sebenarnya udah kita singgung, tapi kan kemarin kita tidak dalam sampai ada mundur ke Pak Luhut dan sebagainya, termasuk juga ada Konrad Asia Energy, itu salah satu perusahaan eksploitasi di wilayah-wilayah laut offshore tapi yang di perlautan dangkal. Ternyata dia Mhm. sudah mendapatkan juga blok Ngolabuh dan Singkil. Itu Hmm. yang cadangannya juga sangat sangat besar. Jadi Aceh ini memang Ya. kaya raya, Mbak. Kaya raya. Kaya raya. Jadi, dan ini bisa jadi masa depan perekonomian Indonesia ya, karena Pak Prabowo kemarin baru bulan Mei kemarin cerita bahwa Mhm. ini dia Indonesia menemukan cadangan minyak, cadangan gas terbesar di Asia Tenggara itu di dekat wilayah Laut Andaman, dan itu sebelah utara Sumatera gitu disebutnya, itu wilayah Aceh. Ya, jadi ini benar-benar kalau Pak Prabowo memang mau mengeksploitasi Aceh, ya Aceh harus stabil secara stabilitas keamanannya harus stabil. Kalau sebelum-belum udah ribut Betul. dengan provinsi sebelahnya, ya ini berat karena orang Aceh pada marah banget, dan ternyata kemudian kemarahan orang Aceh ini kali ini itu didukung oleh bukan hanya warga Sumatera Utara, tapi juga warga-warga negara lain, bukan warga negara lain ya, apa, warga dari provinsi-provinsi lain itu banyak mendukung Aceh gitu loh sekarang ini. Ini Betul. menarik ini Mbak, kasus ini. Oke, Mhm. kita mau mulai Mhm. dari mana dulu nih Mbak Agi? Kita omongin soal Aceh atau soal Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu deh ya, itu lebih lebih menarik menurut saya gitu, dan Mbak Agi pasti fasih ini soal begini. Ya. Iya ya, soal Pak Jokowi ya menarik. Apa yang Hmm. terjadi pada Pak Jokowi sekarang ini ya? Ya, ya. Kita tahu Pak Jokowi ini sekarang masih tetap menerima tamu begitu kan Mas Hensu. Mm, mm, Sementara kasusnya di pengadilan itu kan tetap berlangsung. mm, mm, Jadi saya rasa ini memang membuat gerah, terutama selain keluarga Pak Jokowi yang di bawahnya adalah
anak buah salah satunya ini kan para buzzer begitu ya, mereka aktif begitu di media sosial dan menyanjung-nyanjung Pak Jokowi sedemikian rupa yang sehingga seringkali itu tidak masuk di akal begitu. Nah, Mm-mm. salah satu yang tidak masuk di akal ini adalah cuitan dari Dedi Nurpalaka. Dedi Mm-mm. Nurpalaka ini dia tinggalnya di Bali ya Mas Yesu, dan dia Ah. salah seorang yang memang sangat-sangat aktif lah selama ini Mm. Mm. dikenalnya begitu. Apa yang dia cuitkan itu seperti ini, saya baca ya, Mm. dari akunnya Dedi Nur Dedi Nurpalaka. Mm. Dia mengatakan seperti ini. Jadi Nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman Mm. sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa Mm. dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Mm. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna. Maksudnya ini Mm. menyinggung soal kasus ijazah palsu, Mas Hersu, karena eh, Oh. ijazah palsu itu kan Mm. berkaitan dengan Pak Jokowi pernah menjadi presiden apa, dan semua keputusannya didasari dengan kepalsuan kalau ternyata memang benar ijazahnya itu palsu begitu ya, diawali dengan sesuatu yang palsu. Nah, Oh, jadi itulah yang luar membuat biasa ini ya. bingung. Cukup, jadi kualifikasinya pantas sampai sekarang Pak Jokowi itu nggak jadi sekjen PBB ya, karena ternyata Mhm. makomnya menurut mereka tuh jauh lebih tinggi dari itu gitu ya. Udah di luar Betul. dunia lah ya itu kalau udah ya, jadi nabi gitu. Gitu. Makomnya itu sudah meroket, Mas Ersu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi 11.000 triliun kali dibandingkan makom orang-orang Iya, biasa. iya, 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 iya. Dan ada lagi yang ketika menjawab berbagai Mm. pernyataan dari netizen yang kecewa, marah, terheran-heran, geli, pokoknya Mm. segala macam Jangan ekspresi gitu. marah, jangan marah. Lucu aja ini. Terus? Iya, ini viewsnya udah jutaan loh Mas Ersu. Oh iya. Kemudian, Mm. iya, yang menanggapi ribuan lah begitu ya. Kemudian salah satunya Dedi ini menulis seperti ini. Allah yang selama ini dipercaya sebagai Tuhan oleh umat Muslim Mm. sebenarnya cuman dalam tanda petik angan-angan yang sama ketika Nabi akhir zaman juga pertama kali membangun angan-angannya soal Tuhan bernama Allah. Jadi Mm. kalau ada yang kontradiktif dalam konteks ini, jelas sudah pas. Nah, dia menyebut Nabi akhir zaman, kalau orang Muslim Nabi akhir zaman dan tidak ada lagi Nabi sesudah itu tentu saja Nabi Muhammad kan, Mm. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm. Jadi ini banyak sekali kemudian pantas saja yang mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah penistaan walaupun tidak menyebut soal nama nabinya apa dan Tapi kalau lihat sebagainya namanya gitu. harusnya dia namanya Muslim, dia pakai Nur gitu ya, di Nur Iya, Palaka. saya tidak tahu agama Hmm. dari Dedi Nurpalaka ini ya Mas Hersu, Hmm. mungkin juga memang dia agamanya Muslim gitu. Hmm. Tapi kalau kita lihat biodatanya, ini coba Nah, kita ya menarik kita itu baca biodata. nih dari Hmm. Kaltimpos ini Jawa Pos ya grupnya. Hmm. Dia lahir tahun 23 Agustus 81, wah sampai segitunya sampai lahir-lahirnya segala. Dan kemudian eh, diduga dia lulusan D4 atau S1 lah gitu dan Hmm. pernah berprofesi sebagai juru masak di Amerika, yaitu di F ya. restoran Cina Oh, di begitu, restoran di Cina. restoran Chinese begitu ya. Hmm. Dan sampai ditulis nih bernama Ching Tung yang bekerja dari tahun 2009 sampai 2015. Tapi ini background seperti ini memang penting untuk mengetahui kita, Hmm. untuk mengetahui profil dari seseorang ya. Hmm. Dan ini dia sekarang menjadi salah satu politikus atau kader PSI yang jabatannya adalah sebagai Ketua Biro Ideologi dan Uh, Kaderisasi DPW PSI Wilayah Bali. Berarti ini kurang lebih uh, ya, eh, ada ideolog di lah dia ini ya. Dian Sandi Utama. Iya, Dian Sandi Utama kan juga dia dulu ketua DPW untuk Bali dan NTB ya Mas Hersu ya. Korwilnya dia jadi Korwil. Dia ketua DPW Korwil, ya, betul. NTB, tapi dia Korwil Mm-mm. Bali dan NTB. Jadi satu NTB. geng lah ini masih ya mereka ini ya. Atau Betul, satu ini satu gerombolan. lingkaran. Iya, iya. Nah, dia juga pernah ikut pemilihan legislatif lah Mas Hersu Hmm. dikatakan ini. Jadi 2 kali katanya ikut pemilu legislatif tapi gagal ya, tidak lolos. Terus kemudian juga ya dia sangat aktif. Ini kalau di Kaltimpos disebutkannya demikian. Dan dia cuitannya selalu mendukung Pak Jokowi dan keluarga. Ya, cuman sebatas itu sih Mas Hersu Hmm. profilnya. Cuman kalau Hmm. saya ikuti memang dia ini termasuk yang kontroversial. Seperti Hmm. halnya ya orang-orang PSI yang lainnya lah seringkali untuk menarik perhatian. Saya rasa dia mencuitkan sesuatu yang kontroversial. Tapi di sini memang kalau kita lihat sepertinya kita melihat tuh
PSI sekarang sedang gundah ya Mas Irsu, karena memang serangan kepada Pak Jokowi ini terus-menerus dan dari berbagai pihak dan banyak orang-orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi sekarang ini kan sudah pergi dari Ya, Pak Jokowi. Kalau dan mereka tidak diam, maka mereka kemudian ikut ya, menyerang gitu. dan kelihatannya Pak Jokowi sudah dipastikan akan di PSI ya kalau menurut seperti pernyataannya Betul. Pak Jokowi Mm-mm. ketika ditanya soal apakah dia akan jadi ketua umum Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Mm-mm. Pak Jokowi menyatakan saya di PSI sajalah, nah, gitu ya. Nah, tapi apakah Ya. jadi ketua umum bersaing dengan Kaisang atau Pak Jokowi jadi apa di sana? Pas kan kalau di PSI nggak ada jabatan nabi seperti yang dibayangkan oleh Deddy Nurpalaka tadi kan gitu. Iya, eh, Nabi Dewan Pembina yang nggak ada gitu ya, Nggak ketua ada. umum ya ketua umum Iya, gitu ya. ketua umum ya. Dan kalau kita melihat sih, ini memang apa yang dilakukan Pak Jokowi misalnya kemarin ya Mas Hersu, itu ada YouTuber Nusantara namanya Apalagi nih? sekitar berapa? Hmm. Hmm. Ya, ini para YouTuber yang memiliki akun-akun yang selama ini sebagai defender, sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada serangan-serangan, mereka kemudian membuat konten-konten tentang Pak Jokowi, Oh, ini konten-konten tentu mana? saja Berkumpul mengandung di isu-isu. Solo gitu? Berkumpul di Solo, bertemu dengan Pak Jokowi dan diterima secara khusus di meja panjangnya itu. Berapa banyak, Mbak? Kemudian ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa ya mohon maaf ya, saya sedang sakit kulit begitu ya. Dia Oh. menjelaskan itu. Terus kemudian mereka ini para YouTuber ini mengatakan bahwa ya sekarang ini kok keterlaluan begitu, serangan terhadap Pak Jokowi sudah keterlaluan apa dan sebagainya begitu sehingga apa ya, mereka akan melakukan sesuatu gitu untuk menjawab itu semua. Tapi kalau saya lihat timelinenya pada hari yang sama kemarin itu dari Rismon Hasiholan Sianipar itu juga dia mengunggah beberapa kali video. Salah satunya dia sedang menyetir mobil bersama ada istrinya, rupanya istrinya yang memvideokan, dan Hmm. kemudian menuju ke lapas tempat Bambang Tri, yaitu penulis buku Jokowi Hmm. Undercover itu ditahan begitu. Hmm. Jadi Oh, Bambang Tri ini kan di ya. Solo nih ya berarti. Iya, berarti Hmm. dia di mana Mas Iris ya? Sukoharjo atau Solo ya, gitu. Hmm. Pokoknya ke daerah tersebut. Hmm. Dan kemudian sudah bertemu, tentu saja tidak boleh difilmkan, gitu kan. Hmm. Dan sesudah itu dia menyatakan bahwa Bang Tri baik-baik saja ya, mungkin hanya secara finansial saja, mungkin dia kesulitan, gitu. Jadi, dan saya lihat komentar-komentar dari netizen di bawahnya mereka langsung menyambut. Tuliskan saja akunnya, kami akan langsung mengirimkan. Hmm. Terus kemudian donasinya akan kami kirimkan kemana. Walaupun hanya sedikit, saya siap membantu Pak Babang Tri. Hmm. Itu gerakan seperti itu, Mas Yesus. Hmm. Sebelum-sebelumnya itu tidak Hmm. tidak terlalu seperti ini, begitu ya. Hmm. Hmm. Tapi sekarang gerakan seperti ini makin meluas gitu, dan orang makin interest. Apalagi kemudian Bambang Tri kabarnya mungkin dalam 1-2 bulan mendatang ini sudah akan bebas juga, begitu. Nah ini tambah seru Ya, dengan ya, kebebasan ya, Bambang Tri, ya. gitu. Ya, sudah berjumpa dan Pak Bambang Tri sehat-sehat. Ya, terima kasih katanya atas dukungannya para netizen. Ya, memang kesulitan ekonomi juga nanti kita carikan solusinya. Terus apa namanya? Yang penting kita sudah sampai dan bertemu ya. Pak Bambang Tri semangat agar apa namanya kita tetap mendukung perjuangan beliau dan selalu sehat ya. Pak Bambang Tri semangat, sehat. Tunggu 1 bulan lagi, mudah-mudahan Pak Prabowo menyetujui pengajuan bebas bersyaratnya. Oke. Balik ke apa yang Anda sebut tadi itu ya, YouTuber yang dikumpulkan. Kok saya jadi teringat dulu kayak zaman buzzer-buzzer yang dikumpulkan zaman Pak Jokowi jadi presiden ya. Ke istana. Ya ke istana kan, berapa kali malah Mm-mm. dia berapa itu. Dan tapi beberapa di Oh, antaranya itu sekarang justru jadi penentang Pak Jokowi yang serius. iya, Dan dulu kan salah satu iya. pentolannya siapa yang Siwot itu ya, yang Siwot itu ya kan Mhm. dulu tadinya kan juga paling kencang. Alifur Rahman. Oh ya, itu pendukungnya Pak Hmm. Jokowi. Tapi sekarang kan dia jadi penentang Pak Jokowi sekarang ini kan dia ya. Iya, dia sekarang ini menjadi Garis keras lawan. penghubung. Jadi garis kan ya, jadi lawan Pak Jokowi garis keras gitu ya sekarang dia ya. Iya, oh garis keras sekali Mas Hersu. Hampir tiap hari ngebukin Pak Jokowi. Dalam tanda kutip gitu ya. Iya, iya, Ngebukin iya. di Ya. akunnya. Belum Kalau lagi ya. Denny Siregar. Belum Mm-mm. lagi Eko Kuntadi. Belum.
mereka semuanya ini kan berbalik sekarang ini. Mereka menjadi penentang, jadi oposan, yang lebih oposan begitu ya. Oke. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan kita pun, mereka lebih terlihat lebih keras begitu. Jadi Mm-mm. ya posisi Pak Jokowi sekarang ini memang seperti ya youtuber-youtuber yang yang sekarang ini yang baru saja bertemu dan menamakan diri YouTuber Nusantara. Kenapa ya? Kalau ada Nusantaranya itu sepertinya seringnya terus kemudian melekat kepada Pak Jokowi. Padahal Nusantara itu kan nama yang sangat-sangat indah begitu. Tapi Iya. memang ya Islam Nusantara, IKN diberi nama Ibu Kota Nusantara dan sebagainya. Dan dari sini kita melihat memang Pak Jokowi memperlihatkan bahwa dirinya itu masih berkuasa lah begitu. Masih Mm-mm. banyak mereka mungkin influencer di daerah masing-masing, walaupun tidak ada satupun dari YouTuber tersebut yang saya kenal juga Mas Hersu. Maksudnya kenal dalam arti pernah melihat akunnya gitu ya, Mm-mm. atau seringkali misalnya wajahnya kan sering juga nampak, cuman mereka mengatakan mereka ada yang dari Sukabumi, dari Jabodetabek apa dan sebagainya, sengaja datang rame-rame menemui Pak Jokowi. Ya kepanikan itu terjadi karena bagaimana Rismon ini bertemu dengan Bambang Tri yang pasti Mm-mm. akan memperkuat eh, perjuangan mereka begitu tambah bolo begitu kan Mas Hersu, Mm-mm. dan dan kemarin juga bertemu dengan Muhammad Taufik. Ini adalah penggugat yang menjadi ketua tim tipu Betul. UGM begitu yang saat ini sedang berkasus begitu. Jadi ya ini tentu membuat gerah. Jadi sangat wajar kalau kemudian Nusantara, YouTuber Nusantara itu kemudian menemui Jokowi dan Jokowi memang sangat butuh bantuan mereka saat ini. Ya kita lihat ini mungkin yang orang yang disebut sebagai Termul atau Ternak Mulyono itu kalau di media sosial ya itu Mm-mm. masih masih tampak pergerakannya Ya. Mas Hersu. Oh iya. Tapi orang-orang Jokowi sendiri di kabinet ini kan mereka sudah step back semuanya begitu dari yang Zulhas dan Bahlil dan apa semuanya lah Erlangga dan sebagainya. Ini Step kan back sih tidak ada belum pembelaan. ya. Step back sih belum banget, tapi iya tidak seperti sebelumnya gitu. Kalau kalau orang seperti Erlangga kan sebenarnya dia sendiri sudah sejak dia dipaksa mundur dari Golkar ya dia sebenarnya pasti juga sudah Sudah terluka. ya terluka gitu ya. Tapi yang sebenarnya kelihatan ini banget kan Bahlil ya yang terlihat Betul. Bahlil karena Dia pun juga tersisih ya. ya Mhm. ya dan Iya, orang-orangnya misalnya Erick Thohir dan sebagainya juga sudah mulai dipreteli juga kan oleh ya, Prabowo ya. gitu. Iya, Betul, betul. Dan satu lagi Mas Hersu, ini makin terpuruk begitu ya. Tapi saya belum melihat jawabannya dari Barreskrim, yaitu temuan terbaru dari Roy Suryo. Mungkin Mas Hersu juga dan teman-teman sudah tahu. soal ini ya, Ya, soal ya ya ya, yang soal isi kedaulatan rakyat ya. kedaulatan ya, yang Ya, yang apanya ejaan poso jadi puasa gitu itu nggak mungkin tuh kan gitu ya di sana ya kita iya, percaya tuh iya. ya. Karena itu memang kalau di ini kan selalu ada Kliwon, Wage, Mm, misalnya seperti mm, itu ya. Terus mm, kemudian bulannya dalam bahasa Jawa kalau mm, Koran Kedaulatan Rakyat di Jawa. Dan itu juga disebutkan oleh Juhandani ketika itu yang melakukan konferensi pers di Bareskrim. Dia mm, menyebutnya juga puasa. Padahal nggak ada mm, itu puasa begitu kan. Nah, mm. yang ada kalau yang Poso kita tahu orang Jawa itu ya. Oh, itu bulan Mm, ke-9. Jadi mm, Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, mm, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, mm, Ruwah, Poso. Terus kemudian Sawal dan sebagainya mm, yang kalau dalam bahasa apa bulan dalam Islam itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, mm, Jumadil Akhir dan seterusnya begitu. mm, Dan tapi ditampakkan kan di situ Mas Hirsu mm, koran mm, Kedaulatan Rakyatnya juga yang menyebutkan penanggalan pada saat mm, itu begitu yang mm, seharusnya poso itu juga puasa. Jadi siapa yang mengedit nih kira-kira? mm, Sementara kalau saya sendiri kalau itu koran tahun 80 saya masih di Jogja mm, dan kami berlangganan Kedaulatan Rakyat itu mm, setiap hari mm, bacaannya mm. itu walaupun sekarang tidak tahu ada di mana begitu ya. Tapi yang jelas itu kan mereka memakai plat atau ini Plat masih ya, kalau zaman segitu masih plat ya. Dan itu di satu-satu nggak mungkin itu. nggak mungkin Iya, platnya berubah begitu iya, udah sudah iya. tidak mungkin Mm, mm, begitu. mm, mm, Jadi ini salah satu petunjuk baru lagi yang bisa jadi membuat frustrasi dari pihak Pak Jokowi begitu mm. sehingga kemudian kader si Deddy Nurpalaka ini kemudian nekat juga Mas Hersum Ya membuat kalau Nabi kan ya udah nggak bisa karena apa ya nggak bisa dibantah kalau udah hak Nabi kan omongannya ya. ya ya kita baca sedikit saja ini tanggapan karena ini jutaan loh ini yang melihat dan Mm, tanggapannya sangat luas. Ada yang kemudian memajang foto Jokowi yang ada di Karo yang memakai tembaga atau apa itu ya mm, patungnya mm, itu mm. mengatakan sekalian kau sembah aja ini patung Det. Memang ODGJ kalian nih. Eh, eh,
protes Jokowi kayak hidup di dunianya sendiri, terus-terusan delusi, pernyataan kelakuan yang ngibul sana sini nggak selesai-selesai. Dia telah menyebutkan SMK dan seterusnya. Ada juga yang serius mengatakan ini termasuk penistaan agama. Orang kayak Mulyono disamain Nabi. Kalau nyepong itu artinya menjilat ya. Kalau nyepong junjungannya berkelas dikit dong gitu. Hmm. Ada yang mengatakan offside, apa ngejilat sih ngejilat, ngebuzzer sih ngebuzzer, tapi nggak usah bawa-bawa Nabi. Ya, ya, Ini ya. luar biasa ya. Banyak sekali yang berkomentar, ada ribuan. Biasanya padahal si Deddy Nurpalaka ini nggak gitu laku. Apa Oh, dia cuitannya. mungkin lihat Dian Sandi Utama juga namanya langsung buat tweet, Ya, mungkin itu dia jangan-jangan begitu itu target dia. Kan ya apalagi targetnya dia juga mau nyalek diundang kan. ya. Mm-mm. Mhm. Mm. Betul, ya. Oke. Oke. Kita pindah ya, nggak apa-apa. Tapi supaya agak tensi apa ini turun juga karena saya yakin ini ketimbang marah-marah tapi banyak yang ketawa-ketawa sih kalau lihat begini. Memang udah. Iya, ini nanti menjadi rakyatnya Pak Jokowi di PSI, ya yang Oh, semacam-macam ini, begitu, ya. semacam Dian Sandi Utama yang sudah ketemu Pak Jokowi juga. Mm-mm. Memang Pak Jokowi memang perlu, sangat perlu sekali orang-orang Ya, yang ini seperti kayak ini. saya kira Deddy Nurpalaka ini ntar lagi pasti akan diundang ke Solo ini ya. Kelihatannya kalau kayak gitu caranya, Mbak ya. Hmm. Iya, sepertinya mungkin ya, seperti Nah, itu ya. Atau oke. mungkin ada juga yang lainnya yang wah harus lebih lebih dahsyat lagi daripada Nah, Deddy Nurpalaka nih, begitu untuk menarik perhatian Pak Jokowi. yes. Oke, Oke. kita pindah ke Aceh yang tadi ya kita sebelumnya. Sejak kemarin kita bahas soal Aceh dan ini sangat Iya. serius. Mungkin justru selain kontroversinya, kita tahu bahwa kemarin kita juga udah bahas soal ada potensi migasnya dan sebagainya di situ. Jadi sebenarnya urusannya itu sebenarnya gitu. Tapi yang cukup mengejutkan itu adalah bahwa kali ini saya tidak tahu apa karena faktor Bobby itu anaknya Pak Jokowi, menantunya Pak Jokowi dan orang udah jengkel banget dengan keluarga ini gitu. Iya. eh, Sekarang rame-rame mendukung Aceh gitu ini para netizen ini dan komen-komennya semua dukung Aceh bahkan orang orang Sumatera Utara sendiri pun juga merasa nggak ada urusannya itu dengan saya kan gitu itu punya Aceh kan mereka seperti itu. Iya, jadi ini memang akhirnya daripada orang Aceh sendiri yang mengatakan, saya orang Aceh, dukung gerakan Aceh Singkil, begitu ya. Hmm. Itu saya malah sangat jarang menemui bahwa yang Hmm. memukakan, apa, menulis komen itu adalah orang Aceh. Nah, ini coba saya lihat Mas Hersu, ini saya ambil ya dari Instagram. Instagram ini yang di situ memperlihatkan bagaimana kedatangan warga Aceh Singkil dan sekitarnya dengan naik bot nelayan, dengan Hmm. naik perahu nelayan itu mendatangi pulau yang disengketakan tersebut begitu di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah. Jadi mereka berbondong-bondong yang biasanya pulau itu sepi menjadi Hmm. rame gitu. Saking mereka ini kita duduki saja begitu untuk Hmm. memperlihatkan bahwa kita eksis ada di sini. Hmm. Nah, dari akun Instagram Aceh Update ini, jadi saya membaca ada modus Aceh, Hmm. ada pokoknya yang serba Aceh lah saya baca ini jadi ingin tahu bagaimana suara rakyat di sana. Nah ini di Instagramnya apa media Aceh setempat mereka bersuara seperti ini misalnya Mas Hersu. Saya warga Sumut dan dukung gerakan warga Aceh ini Hmm. dengan apa, api yang menyala begitu. Hmm. Saya selaku warga Tapteng, Tapanuli Tengah ya berarti Ya. berbatasan dengan Aceh Singkil mendukung masyarakat Aceh Singkil untuk menolak ada Hmm. kong kali kong di balik batu panjang umur perlawanan. Hmm. Luar biasa ya simpatisannya nih. Jangan dilepas. Saya orang Sumut, dukung sikap penolakan warga Aceh. Saya warga Sumut, dukung Aceh. Jangan biarkan keluarga Mulyono merebut milik rakyat demi kepentingan pribadi. Aceh Hmm. dan Raja Empat milik rakyat, bukan keluarga Mulyono. Ini orang sudah pada marah-marah, Mas Irsu. Hmm. Hmm. Saya warga Sumut, Kota Medan, dukung Aceh, begitu. Dengan beberapa emotikon. Saya warga Sumut, dukung masyarakat Aceh dengan tepuk tangan, begitu. Saya orang Medan, dukung gerakan warga Aceh. Masa udah puluhan tahun pulau yang secara geografis lebih dekat ke Aceh, Hmm. dulunya milik Aceh, sekarang mau diambil alih Sumut. Ada isu mengatakan Bobi mau kelola migas didukung Mendagri. Ya, Circle, ya Mulyono semua. Gas, Hmm. dalam Tito berikut geng solonya. Pokoknya semuanya ada yang dari Maluku, Mas Hersu, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua juga. Begitu sekarang setelah selesai yang di Raja Ampat, muncullah yang di Aceh. Semoga mendoakan yang di Aceh bisa juga Pak Prabowo, begitu presiden langsung yang turun tangan dan kemudian hasilnya seperti yang diharapkan seperti yang ada di Raja Ampat Ya. dikembalikan pulau tersebut ke tangan warga Aceh Singkil begitu. Hmm. Ya, oke. Yang tadi Anda baca itu kebanyakan memang justru orang Sumatera Utara yang Mbak Agi yang ngomong ya. Kurang, iya, iya Hmm. betul. Mhm.
Ya, dan ribuan Mas Yesu ini baru satu akun yang saya bacakan dan ini bacakan contohnya hanya beberapa saja, padahal yang Yes, komentar itu yes. Oke. ribuan. Oke, kita lanjutkan kemana soal aspek apanya ya? Bisnisnya tuh Mungkin clear ya saya kira Mbak Gia ya, soal bahwa itu ya. ada motivasi bisnis. Jadi bukan kan Pak, kalau Pak Tito menyatakan bahwa ya dia sih mempersilahkan katanya dia nggak akan keberatan kalau Pemprov Aceh itu menggugat. Ini persoalan bukan menggugat gitu, apalagi alasannya ya karena dia terdesak untuk segera mendaftarkan Betul. ke BBB. Ya kalau mendesak kenapa nggak tetap di Aceh aja kan gitu loh. Itu yang jadi kenapa mesti dipindahkan ke Sumatera Utara itu kan yang yang bikin kita bingung gitu. Iya, karena ini sepertinya kalau melihat dari sejarah Mas Ersu, pergerakan dari Luhut dan Jokowi sejak Heeh. tahun 2020, Hmm. sepertinya memang ada sesuatu dan sesudah sekarang pemerintahan berganti, Hmm. ini ingin diduga begitu ya, ini ingin tetap dilanjutkan mimpi itu. Ini adalah Hmm. mimpi Luhut dan juga mimpi Pak Jokowi. Bayangkan, Luhut menyatakan bahwa dirinya pergi langsung ke pulau-pulau tersebut Hmm. untuk menyaksikan apakah betul bahwa di sana itu layak untuk ditawarkan untuk investasi kepada asing dan dia terpana katanya melihat ada 40.000 hektar begitu hamparan di situ ada rawa di situ ada perairan dan itu pemandangannya sangat indah sekali begitu sehingga layak untuk Ini ditawarkan yang karena dimaksud pulau sebelumnya banyak ini tapi ya ini pulau di banyak ya. gugusan pulau banyak tersebut ya di gugusan pulau tersebut ya termasuk ke dalam 4 pulau itu begitu dan dikabarkan ini ada rekaman juga ya mungkin tapi sudah blur gitu karena rekamannya ini tahun 2022 tanggal 9 Juni di mana Luhut ini bertemu dengan badan anggaran dari DPR kemudian dia menceritakan Hmm. kisahnya yang sebelumnya dia tutup kemudian dia bongkar karena ditanyakan kenapa investasi ke Aceh itu tidak jadi begitu karena Hmm. waktu itu sudah gembar-gembor akan ada investasi di sana. Dan kemudian Luhut menyatakan, ya itu sebetulnya saya bertemu dengan Muhammad bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab sendiri, dan kemudian mereka MBS ini terus MBZ ini kemudian menanyakan eh, di mana untuk investasinya karena Luhut menyatakan gitu apakah mereka akan berinvestasi di Indonesia ketika ditawarkan daerah Sabang Pulau Sabang dia menyatakan tidak tertarik untuk invest di darat gitu Hmm. karena faktor masalah keamanan. Jadi kemudian ditawarkan oleh Luhut dia meninjau lokasi tersebut ditawarkan dan memang mereka menginginkan kawasannya itu di daerah laut yang setelah ditinjau menurut Luhut itu indah sekali. Nah, ada sesuatu yang lucu ketika Luhut menceritakan bahwa rombongan dari Menteri Investasi yang ada dari UEA itu Hmm. datang tapi kemudian mereka naik jalan darat gitu ya, melakukan perjalanan darat dari Banda Aceh menuju ke Aceh Singkil dan kemudian ke kepulauan tersebut yang memerlukan waktu 12 jam. Tadi satu lagi Pak, mengenai Pak, saya jualan mengenai Aceh ini Pak, Pak, lebih hebat dari Bapak loh Pak. Saya bicara langsung loh Pak sama Muhammad bin Zayed Pak, sekarang presidennya United Emirates Arab. Dia sampai bilang saya, General Luhut, ini konversasi sama dia. General Luhut, tell me where I can invest. Saya bilang, kemudian pertemuan berikutnya, saya beritahu mungkin Sabang atau dia tidak mau di darat. Jangan di darat lah, kita takut. Masih ya tindakan-tindakan keras, saya tidak usah bicara apa. Ya Anda tahulah. Ya, Pak, tidak mau. Nah, terus saya taruh ke itu, Singkil itu. Saya Pak pergi ke Singkil biar Bapak tahu. Saya nggak tahu Bapak pergi situ enggak. Saya pergi ke pulaunya Pak. Iya Pak. Begitu saya jatuh cintanya, saya tolong Pak. Mereka kirim tim Pak. Saya marah lagi teman-teman Aceh. Kau suruh jalan pula lagi naik mobil dari Aceh. Kalian ini gimana sih dagangan? Jadi dari Pak, ini agak lucu dikit. Itu orang-orang teman-teman kita Arab itu disuruh naik mobil 12 jam pula Pak dari Aceh. Ya komplain lah dia sama saya. Dia bilang, General Luhut, what happened? Kan panggilnya saya General Luhut. Wah, kita naik mobil 12 jam. Very tiring, you know. Katanya, waduh. Saya bilang, saya marahin sama Bupati. Saya bilang, kau gimana sih pinjamnya? Kalau kau tidak punya, aku sewain helikopter, pesawat, kayak apa, kayak gitu. Kita mau dagang itu. Akhirnya mereka bilang ke saya 3-4 bulan lalu. Dia bilang, General, I don't think that we're going to invest in pulau itu, katanya. Waduh, saya bilang, jadi saya gini lagi. Saya nanti kebetulan ketemu lagi, saya mau tanya. Saya mau rayu lagi, udahlah, kau taruh situ deh, gitu. Ya Pak, itu jawaban saya mengenai pulau itu Pak. Jadi I have done a lot mengenai itu dan saya bilang pada gubernur, ya kalian agak baik-baiklah sama itu. Saya bilang, jangan ada kesannya
Ya kalian terlalu keras sama orang yang dari luar. Ya orang nggak mau datang nanti investasi tempat kalian gitu. Saya kira Anda sudah ngerti maksud saya lah itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu mereka mengeluh udah kepada bonyok Luhut. duluan di jalan. Ya, dan mereka mengeluh kepada Luhut, wah sudah capek sekali begitu kan. Jadi sepertinya tidak berminat. Nah, kemudian ada setelah dirayu ada kunjungan yang kedua begitu, ada kunjungan kedua di mana terus kemudian mereka sudah naik helikopter begitu Mas Hersu. Tapi memang di sini kemudian ada cerita ya Mas Hersu, coba eh, soal komunitas warga Aceh Singkil lintas sektor dan generasi atau disingkat KOWAS LSG. Jadi sih ada cerita, saya membacanya dari singkilnews.id, jadi dari media setempat. Mereka menceritakan pada tanggal 13, 14, 15 September mereka akan datang ke Indonesia lagi untuk berbagai proyek kerjasama Indonesia Abu Dhabi. Itu perkataan dari Luhut ya. Ketika itu Luhut itu padahal masih tahun 2021 ya, pada masa di tengah COVID itu dia berada di sana untuk kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia begitu. Nah, di situ Luhut minta masyarakat agar tidak marah karena dalam investasi tersebut nantinya akan ada campur tangan Cina. Nah, lebih lanjut gitu berkembang cerita bahwa memang investasinya dari Uni Emirat Arab, tapi nanti eksekutifnya, pimpinannya itu akan ada orang Cina di situ. Ini yang membuat masyarakat kecewa, masyarakat marah. Mereka menyatakan, Luhut menyatakan ya, tapi Anda jangan marah, dia yaitu UEA membawa Cina pula untuk kemari. Dunia itu berputar, jadi kita jangan terlalu marah-marah kenapa Indonesia ke Cina. Ini malah Abu Dhabi membawa CEO-nya orang Cina. Jadi inilah sekarang globalisasi itu, begitu. Kita tidak tahu ya, tidak bisa mengkonfirmasi kepada Muhammad bin Zayed apakah kenyataannya seperti itu, begitu kan? Tapi KOWAS LSG ini sangat mendukung rencana investasinya itu 7,1 triliun atau sekitar 500 juta dolar ketika itu, yang akan dilakukan oleh UEA, investasinya dari Arab. Mereka mengatakan KOWAS LSG menyatakan sikap investasi UEA di Aceh Singkil yes, keikutsertaan Cina no, No. begitu. Dan itu dinyatakan dalam sebuah bentuk deklarasi Mas Hersu, dan bahkan mereka berkumpul rame-rame ini kan sebuah komunitas ya, artinya ada beberapa grup LSM, kelompok pemuda apa dan sebagainya yang menyuarakan hal tersebut. Nah, akhirnya dikatakan bahwa hampir semua masyarakat di Indonesia banyak yang menolak orang Cina. Ini pernyataan dari komunitas tersebut. Terus kemudian orang Cina yang mau didatangkan kemari seolah-olah di sini tidak ada lagi tenaga kerja yang ahli. Itu yang kita tolak. Jadi rupanya mereka melihat kondisi di Iya, wilayah di mana-mana lain. kalau Cina punya investasi pasti bawa tenaga kerjanya sampai tenaga Iya, tenaga kasar sampai satpam semua dari Cina itu. betul, itu yang mereka takutkan, seperti yang terjadi di Bali, seperti yang terjadi di Sulawesi, di Kalimantan dan Iya. sebagainya. Nah, ini masih menurut media setempat, menurut KOWAS di Aceh Singkil masih banyak tenaga ahli yang mumpuni yang bisa terserap sebagai tenaga kerja dan tidak mesti mendatangkan dari Cina. Nah, selanjutnya Syahyuril, ini nama pimpinannya, menolak keikutsertaan investasi Cina karena khawatir akan berdampak pada ekonomi. Bahkan dia mengatakan orang-orang kita bisa saja tergiur kalau misalnya orang Cina menawar kebun di pulau itu 4 hektar dibayar 10 miliar. Ya pasti mereka mau kan. Mm-mm. Artinya kita akan dijajah secara ekonomi. Jadi mereka khawatir masyarakat mereka di sana itu akan tergiur menjual lahannya kepada Iya. Cina. Jadi itulah yang kemudian ya tidak berkembang, tidak ada kelanjutannya dari rencana investasi tersebut. Dan sepertinya sekarang salah satu, kalau kita menelusuri dan kita bisa berpraduga Mas Hersu, kalau seandainya ini kawasan dimasukkan ke dalam Sumatera Utara, tentunya akan lancar karena yang ada di Iya. situ adalah Jokowi, Ada yaitu jatuh Bobi. kopi. Gitu. Cincai gitu ya. Jadi ini mimpi lama yang masih akan diteruskan. Kita Yes. melihatnya seperti Gitu. itu ya. Oke, kalau banyak yang curiga jadi nggak terlalu berlebihan juga gitu ya. Ya. Oke, bagi kita Oke, kita tunggu ketemu. kelanjutannya Mas Yes, Hersu. Karena ya. kabarnya akan ada pertemuan lagi, klaim dari Bobi ya, akan ada Ah, pertemuan lagi dengan Mualim atau Muzakir Manaf, Gubernur yes. Aceh yang sekarang gitu. Ya. Karena yang sebelumnya rupanya Gubernur Nova Iriansyah kalau tidak salah namanya ya, Hmm. itu bahkan sempat dibawa oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan Muhammad bin Zayed. Jadi sudah melakukan Hmm. penandatanganan Mas Hersu Hmm. di sana di Ya.
apa namanya di UEA begitu. Ya, tapi Jadi ini yang sekali sudah lagi ya, kalau UEA itu ada investasinya di sektor pariwisata, yang itu ya, bukan mhm, agen migas ya. mhm. Oke. Betul, betul. Dan satu lagi, ini wilayah Aceh. Kalau Iya. sektor pariwisata, misalnya bukan migas, kalau di bawah ke Sumut itu akan lebih longgar. Siapapun itu yang masuk, Iya. misalnya dari UEA, dari mana-mana begitu Hmm. ya. Tapi kalau investasi wisata, hotel, resort atau apapun itu di Aceh, di Ya, Sumatera Barat misalnya ya, ya lebih seperti ketat minuman itu. Hmm. keras atau apa dan sebagainya, itu Hmm. tidak leluasa, tidak bisa itu ada di hotel atau di tempat penginapan gitu. Tapi kalau di luar itu kan memang biasanya masih menyediakan Oke. hal seperti itu, Mas Ersu. Oke, Mbak Agi, sampai ketemu lagi kita ya esok ya. Mhm. Kami mohon pamit. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.